Kalau masalah ukuran suhu yang saya pakai bukan teori sih mas, saya praktek. Jadi buat saya kasat mata udah ngelihat, oh ini wayah ganti air, itu saya udah paham mas. Kita mungkin yang paling ribet pengurusan itu dari awal kita pembelian telur mas. Jadi kalau pribadi saya ngambil kan saya dari Jawa nih, kondisi telur sampai ke rumah itu kan saya sediain dulu di media di bak dulu mas, air bersih itu mas. Nah itu dalam satu paket itu saya taruh di 6 bak mas, 6 bak kita bagi 6 bak satu paketnya itu. Nah nanti kalau emang ada kotoran atau berminyak di air bak itu kita bersihin pakai kayak kertas itulah mas, atau pakai jaring yang kecil itu mas buat ngambilin yang mati-mati itu. Nah nanti kalau untuk penebaran di dalam kolamnya, media kolam, kita lihat dulu mas perkembangan ikan itu di dalam bak itu dulu. Biasanya sih 3 hari sampai tekan 4 hari. Nanti kalau kondisi telur itu sudah warnanya udah nggak kuning lagi, udah agak kehitaman dan udah punya ekor udah agak hitam lincip, itu berarti itu tandanya udah waktunya kita tebar di kolam itu mas. Nah sebelum kita tebar ke kolam itu kita nyediain dulu lah mas media kolam yang terpal itu tadi. Seenggak-enggaknya air itu kita biarkan dulu 1 hari 1 malam dulu mas, agar suhu atau pH air itu tetap stabil. Setelah ditebar di bawah di kolam itu, kita lah baru ngasih pakan dia masih cacing sutra. Itu sekitaran 14-an hari mas kita ngacing itu mas, ikan itu sampai ukuran ke kukuan lah. Setelah kita kukulan itu kita pindah lagi mas. Kita nggak bisa kalau harus biarin air itu sampai kita main, nggak bisa. Kita harus pindah atau ganti air itu mas. Kita nggak bisa langsung ganti, kita nyediain kolam yang kosong dulu, kita isi air dulu, kita biarin dulu 1 hari 1 malam juga. Habis itu kita jaring ikan di kolam sini, kita pindah ke kolam yang baru. Minimal ada berapa kolam lah mas untuk pemula? Kalau pemula sih saran saya 1 paket dulu lah mas, 10.000 itu. Kita kalau cari aman kita bikin ukuran kolam 3x6, itu 3 kolam cukup mas. Cuman kalau kita 3 kolam, kita harus antisipasi 1 kolam itu kosong, berarti kita harus bikin 4. Jadi yang 1 kolam itu khusus buat kita mindah waktu kondisi air itu udah benar-benar keruh. Dalam umur 14 hari tadi itu yang mas sebutin, itu masih menggunakan cacing sutra ya? Masih. Kapasitas, kalau kepribadian saya kapasitas 1 paket telur itu saya habis cacing sekitaran 10 gayung mas, saya habis itu. Setelah itu saya pindah ke pengli mas, pengli sampai ukuran ke kukuan hampir jarian awal itu, kelingkingan lah. Habis ke pengli kita pindah ke PEP 500. Habis ke PEP 500 sampai ukuran ke jarian umur 1,5 bulan itu, sampai ke 2 bulan kita pindah ke PEP 800. Kalau proses penggantian air itu dilihat dari mananya sih mas? Yang terutama mungkin lumut mas, karena cenderung lumut itu pasti tumbuhnya dari awal mas. Ikan masih kecil-kecil itu biasanya lumut udah tumbuh lebat dari pinggir-pinggir kolam itu mas. Nah itulah yang resikonya kita di pembibitan pertama itu mas. Kalau kita pindah, otomatis ikan itu akan terjebak mas di lumut-lumut itu mas. Yang akhirnya kan ya itulah dia mati-mati di situ mas. Kalau kan cenderung air udah keruh, terus kita cium aja mas. Kalau air itu udah agak bau, agak berlendir itu kita ganti itu. Cuman kalau masalah ukuran suhu yang saya pakai bukan
teori sih mas, saya praktek. Jadi kita buat saya kasat mata udah ngelihat, oh ini wayah ganti air, itu saya udah paham mas. Itu. Jadi ilmunya otodidak mas ya? Kalau saya ilmunya ya pokoknya kasat mata dengan perasaan saya, oh ini udah waktunya mau diganti airnya. Itu mas ya kalau ilmu saya. Saya kurang lebih 10 tahunan mas. Hasil apa sih mas yang udah sampean rasakan sekarang dari 0 sampai sekarang? Ya ini mas, lokasi ini ya. Lokasi yang kedua inilah mas. Yang pertama kan saya di lokasi yang di rumah itu tadi kan. Nah hasil yang dari sana itulah saya tabung. Ya inilah jadinya mas. Nambah kolam lagi kalau saya mas. Omsetnya itu berapa mas? Dari mulai nebar sampai panen 3 bulan itu Bersih ini? bersih. Kalau bersih insya Allah saya sekitaran, saya global 1 bulan kan saya estafet mas tadi mas ya. Saya 1 bulan tuh global sekitar 8 jutaan mas. Itu bersih itu mas. Ya namanya orang usaha mas ya. Pokoknya intinya dalam usaha itu kita tekun, kita teguh, kita percaya diri, dan kita jangan sampai patah semangat mas. Yo insya Allah kalau kita nih semua itu dijalanin, insya Allah kita berhasil mas. Dan terutama mas, kalau modal kita usaha mas, apalagi kan pelanggan-pelanggan ini kan jauh-jauh mas, itu satu modal kejujuran mas. Insya Allah kita jujur, insya Allah pelanggan kita tetap banyak mas, tetap amanah. Semoga buat rekan-rekan yang melihat video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Siapa tahu bisa menjadi motivasi buat kalian dan mau budidaya ikan gurame seperti saya ini. Ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.